Apakah doa itu? Bagaimana caranya agar aku bisa berdoa? Aku melihat orang lain berdoa, tapi aku sendiri sulit merasakan kehadiran Tuhan di dalam diriku. Dapatkah Tuhan ditemukan di dalam doa? Banyak orang datang dengan berbagai pertanyaan serupa di sebuah desa kecil di Prancis, tempat mereka menemukan suatu bentuk doa yang lain. Desa tersebut bernama Taizé, dan saat ini merupakan tempat peziarahan di mana ribuan kaum muda datang dari berbagai penjuru dunia. Ketika pertama kalinya saya berjalan menuju gereja, saya merasa berada di tempat yang tepat. Dan yang membuat Taizé begitu indah adalah kehidupan sehari-hari di sini dipenuhi suasana doa. Kadang sulit untuk dipercaya bahwa kami menghabiskan waktu selama 1,5 jam untuk berdoa setiap harinya. Ketika Anda melihat orang-orang muda setiap hari sebelum masuk ke gereja, Anda akan lihat bahwa mereka sama seperti orang muda yang lain. Mereka berdandan seperti layaknya orang muda, ekspresif, dan suka bergerombol. Namun saat mereka masuk ke dalam gereja, Anda melihat satu sisi yang lain, di mana mereka dapat menghabiskan waktu di gereja dengan berdoa, dalam keheningan dan bernyanyi. Itulah yang mengherankan. Mereka menginginkan agar Tuhan bersama mereka. I don't know the French and the other languages. Saya tidak tahu bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya. Tapi ketika Bruder menyanyikan solis dengan bahasa Inggris, saya merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya. Kedamaian dan kegembiraan. Ketika Bruder menyanyi dan kami ikut menyanyi, terasa bahwa kata-kata itu sungguh berarti. We are getting inside. It's great. Very nice. And you night and day bless the Lord. And you light and darkness bless the Lord. I thought the sound when I first came. Saya teringat ketika saya datang pertama kalinya di Taizé.
Terdengar suara yang begitu kuat menarik bagaikan lautan suara. Ada berbagai macam suara nyanyian yang harmonis. Dan saya merasa Tuhan berbicara melalui musik. Ada dua hal yang sangat penting dalam doa, yaitu keindahan dan kesederhanaan. Keindahan karena mudah untuk menemukan Tuhan di dalam sesuatu yang indah. Saya kira setiap orang ingin terlibat dalam keindahan, dan kita dapat terlibat dalam keindahan doa di Taizé dengan menyanyikannya. I like repeating. Saya senang format doa di Taizé dengan lagu yang diulang-ulang. Itulah alasan utama saya menyukai Taizé. Saya tidak merasa itu terlalu lama. Seringkali justru merasa pendek. Ketika seseorang melihat ribuan wajah, hal itu bagaikan taman yang luas sekali, tidak berkesudahan, semuanya berbeda. Kemudian sebuah lagu dinyanyikan, sederhana dan indah. Kaum muda bergabung di dalamnya. Setiap orang bernyanyi dalam bahasa mereka masing-masing. Setiap bahasa ada di sini. Sesuatu yang istimewa. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan hal ini, tetapi ini sangat mengagumkan. Desa Mungil Taizé pada awalnya adalah sebuah desa yang sunyi, sama seperti desa-desa lain di pegunungan Burgundi. Tidak banyak pekerjaan selain bertani, dan banyak penduduk setempat pergi mencari pekerjaan di tempat lain. Di desa inilah untuk pertama kalinya Bruder Roger datang pada tahun 1940 dan memutuskan untuk membangun sebuah komunitas. Pemikirannya tentang kehidupan komunitas mendapat cobaan yang keras selama Perang Dunia Kedua saat Bruder Roger sering menampung para pengungsi Yahudi. Setelah 50 tahun, jumlah bruder di komunitas ini telah mencapai sekitar 100 orang dengan latar belakang Katolik dan Protestan, dan datang lebih dari 25 negara. Pada awalnya, para bruder dan juga pengunjung yang lain berdoa bersama di gereja kecil di desa tersebut. Pada saat itu, seorang komponis muda dengan tekun menggubah mazmur. Sungguh merupakan suatu yang indah ketika mazmur dikumandangkan. Les relations avec Taizé ont commencé en 48. Kontak saya dengan Taizé berawal tahun 1948. Waktu itu saya sedang mengerjakan mazmur dalam bahasa Prancis. Dan di Taizé para bruder menggunakan mazmur gubahan saya dari edisi pertama Kitab Suci Yerusalem. Komunitas tersebut menjadi salah satu tempat awal di mana saya menyusun musik dan mencoba menciptakan mazmur untuk dinyanyikan. Sejak awal kehidupan komunitas kami bernyanyi bersama-sama. Beberapa di antara kami mengenal musik sehingga kami dapat bernyanyi dengan indah, dengan 4 suara, juga menyanyikan lagu-lagu dari Rusia yang kami temukan. Pada mulanya, para bruder hidup terpencil di Taizé, sebuah desa kecil. Mereka berdoa seperti biara-biara pada lazimnya, dengan mazmur yang panjang dan hanya dalam bahasa Prancis. Tetapi kemudian, ketika makin banyak pengunjung yang datang ke Taizé pada awal tahun 60-an dan lebih banyak lagi pada tahun 70-an, segala sesuatunya menjadi lebih jelas bahwa tidak mungkin untuk melanjutkan doa dengan cara ini. Dan para bruder mencoba untuk mencari cara baru sehingga para pengunjung dapat terlibat dalam doa dengan lebih mudah. Saat ini, Taizé merupakan sebuah desa yang tidak biasa. Menyambut dengan penuh keramatamahan pada ribuan peziarah yang datang selama 1 minggu, membawa konsekuensi untuk membuat penyesuaian dalam banyak hal, termasuk mempersiapkan akomodasi serta makanan yang sederhana.
Tidak hanya jumlah pengunjung yang bertambah banyak, bahasa yang kami gunakan dalam gereja juga bertambah karena orang-orang yang datang ingin menjadi satu dalam doa. Maka kami mulai mencari. Kami tahu bahwa kami harus mengubah cara berdoa kami. Dan kami mulai mencari bersama dengan beberapa komponis di Perancis. Kami bekerja bersama komponis Jacques Berthier. Bruder Robert yang memulai karya ini, dan dia bekerja terus-menerus hingga akhir hayatnya beberapa tahun lalu. Kerjasama dengan komponis Jacques Berthier banyak membuahkan hasil. Beberapa hal mencengangkan terjadi, seperti misalnya musik yang begitu cepat menyebar ke seluruh dunia. Saat ini, nyanyian dari Taizé tidak hanya dapat didengar di Eropa dan Amerika Utara, tetapi juga di kawasan kumuh di Nairobi atau di desa yang terpencil di India. Kegiatan siang hari diawali dengan latihan menyanyi bagi mereka yang datang selama 1 minggu di Taizé agar mereka dapat lebih terlibat di dalam doa. Sekalipun banyak bahasa digunakan untuk menyanyikan lagu-lagu tersebut, namun dengan mudah mereka dapat menyesuaikan dan mempelajarinya karena kesederhanaan nyanyian tersebut. Christina adalah salah seorang suster yang bekerja sama dengan para bruder. Bersama dengan beberapa orang anggota yang tergabung dalam komunitasnya, ia memimpin latihan menyanyi yang diadakan di gereja. Saya teringat kejadian kecil sewaktu latihan menyanyi di musim panas beberapa tahun lalu ketika Bruder Robert masih berada di antara kami. Kami sedang latihan menyanyi. Sebelum itu, kami mengatur posisi untuk menempatkan mereka pada kelompok yang tepat. Ini memakan waktu yang cukup lama, karena di musim panas ada orang yang datang dari waktu ke waktu. Tiba-tiba saya melihat ada orang yang sedang kebingungan di tengah. Bruder Robert mendekati dan bertanya, "Anda itu bass atau tenor?" Dan orang tersebut nampak agak bingung dan menjawab, "Saya Katolik." Ini hanyalah sedikit gambaran siapa yang ikut dalam latihan menyanyi. Mereka yang datang dengan membawa serta alat musik ikut mengiringi doa. Kita selalu kagum dengan apa yang telah tercapai dari latihan yang hanya beberapa hari. Beberapa orang datang dengan gagasan bahwa menyanyi adalah sesuatu yang sulit. Anda membutuhkan suatu bakat untuk mempelajarinya.